syarak agama wajibin kepada kita orang yang umurnya 15 tahun ke atas. Ini yang ngaji udah 15 tahun belum? Belum wajib. Ini yang 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam dalam hati sanubarinya keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang teguh bahwa Rasul itu bersifat fatonah. Oleh karena agama yang wajibin beresiko. Bila kita mengata Rasul itu bodoh, maka iman kita tidak diterima dan kita bakal dihukum masuk neraka. Wal'iyadu billah. Bila kita yakin iman kita sah dan kelak dianugerahi semata-mata fadl dari Allah, surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ar-rabi'atu al-fatanatu. Betul Bang? Adapun sifat wajib Rasul yang keempat yaitu sifat fatanah. Wa maknaha tayaqqudu wal intibahu. Adapun arti fatanah adalah kepintaran dan kecerdasan. Bihaitsu takunu fihim quwwatun ala ilzamil khusumi. Dengan sekira-kira ada pada para rasul itu kekuatan atas mengalahkan musuh-musuh, wa ifhamihim dan mematahkan mereka, wa ibtali da'awihimul batilati dan membatalkan dakwaan sesat mereka, bil hujajil wadihati dengan argumen-argumen yang jelas, tegas, lugas. Wal muradu kaunuhum akmalal khalqi fin nabahati wal fahmi. Adapun yang dimaksud yaitu keadaan para rasul itu paling sempurnanya makhluk pada kecerdasannya dan pemahamannya. Wa yastahilu alaihimul baladatu dan mustahil atas mereka oleh bodoh. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, seorang anak manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, semantap apapun keimanan dia kepada Allah, sebulat apapun tauhid dia kepada Allah, tidak akan diterima bila tidak disertai keimanan dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara Rasul, maka tentu saudara ada sifat-sifat wajibnya. Yang wajib kita tahu satu demi satu, 4. Dan malam hari ini kita memasuki sifat wajib Rasul yang keempat, terakhir, yaitu fatanah. Jadi wajib muqayyad Rasul memiliki sifat fatanah. Fatanah itu pintar, cerdas dan bijaksana.
Jadi yang namanya Rasul itu sejak Nabi Adam alaihi salam sampai junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memiliki sifat namanya fatanah, cerdik, pandai dan bijaksana. Jadi yang namanya Rasul itu saudara Superman, manusia paling super, itu Rasul. Jenius, itulah Rasul. Pangkas, itulah Rasul. Cerdas dalam segala zaman. Bukan saja kecerdasannya hanya tertentu berbicara tentang Arab, tapi tentang seluruh negeri dan seluruh zaman. Cekatan dalam berbagai lingkungan dan bangsa-bangsa. Jadi yang namanya Rasul itu saudara, siapa orang yang mengatakan Rasul itu cerdas tapi hanya untuk bangsa Arab saja, kafir detik itu juga. Wal'iyadu billah. Jadi Rasul itu cerdas saudara, pintar. Kepintarannya amat sangat luar biasa, yang mana kepintaran itu ada kemampuan pada pribadi para Rasul itu berargumen melawan musuh-musuh lawan-lawannya, mematikan segala dakwaan lawannya dengan dalil-dalil yang jelas, tegas, lugas. Itu Rasul. Sangat tidak dimengerti oleh akal, sangat tidak masuk pada logika sehat kita bila Rasul itu tidak punya sifat fatanah, yakni sifat yang ada bodoh, sulit dimengerti, enggak keterima dalam akal sehat. Rasul itu bodoh. Ditanya tuh Rasul hukum ini apa? Hukum ini apa? Yang ini yang kayak begitu kita mau ikut enggak? Lah kagak. Yang model begitu sulit dimengerti oleh akal bila Rasul itu bodoh. Sebab Rasul adalah syahid billah, yang menyaksikan tentang ajaran Allah, yang menyaksikan bersaksi tentang kebenaran apa yang Allah ajarkan kepada umat manusia. Tidaklah mungkin Allah mengangkat saksi yang bodoh, yang lupa juga enggak. Begitu, yang belet enggak. Sesuatu yang tidak mungkin Rasul itu belet, bodoh, diajarinnya kagak ngerti-ngerti, bebel, sulit dimengerti. Kenapa? Karena para Rasul itu diutus oleh Allah untuk mendirikan hujjah, mengajarkan syariat, mengajarkan tarekat, mengajarkan hakikat, dan untuk membantah syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran sesat yang muncul pada manusia di jagat raya ini.
sehingga sangat sulit dimengerti oleh akal sehat bila Rasul itu bodoh, belet, bebel otaknya. Kedua, Rasul itu dijadikan rujukan untuk semua umat manusia. Kalau mau nanya apa aja sama Rasul, segala problem-problem kehidupan, baik urusan keagamaan maupun sosio kemasyarakatan maupun kehidupan mikro berumah tangga, problem yang ada mengadunya kepada Rasul. Sulit dimengerti, yang diadukan adalah yang bodoh. Dan ketiga, kita orang ini diperintahkan untuk mencontoh Rasul, mentauladani Rasul, mengikuti Rasul, baik ucapannya, sikap hidupnya, tindakan-tindakannya. Sulit dimengerti dalam otak, panutan adalah orang bodoh. Sulit dimengerti, yang disuruh dijadikan panutan adalah orang bodoh. Sulit. Karena itu wajib akli muqayyad, seorang Rasul bersifat fatana, sulit diterima oleh akal gharizi bahwa Rasul itu bodoh, pelupa, keputusannya tidak mengandung kebijaksanaan. Sulit dimengerti oleh akal gharizi, kebijakan Rasul tidak mengandung kebajikan. Karena itu saudara, syarak agama wajibin kepada kita, orang yang umurnya 15 tahun ke atas. Ini yang ngaji udah 15 tahun belum? Belum wajib. Ini yang 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam dalam hati sanubarinya keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang teguh bahwa Rasul itu bersifat fatonah. Oleh karena agama yang wajibin beresiko, bila kita mengata Rasul itu bodoh, maka iman kita tidak diterima dan kita bakal dihukum masuk neraka. Wal'iyadu billah. Bila kita yakin iman kita sah dan kelak dianugerahi semata-mata fadl dari Allah, surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kita harus mantap, kita yakin Rasul itu bersifat fatona. Bagaimana dalam solawat ummi yang Nabi ajarkan kita, ba'da solat asar Jumat, jangan tinggal baca solawat ummi 80 kali. Yang kata Nabi akan diampuni tu dosa orang itu ukuran dosa 80 tahun. Pada asar Jumat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika
wa rasulikan nabiyil ummi. Siapa orang baca ini Jumat Asar 80 kali, kata Nabi diampuni dosa ukuran dosa 80 tahun. Rontok tuh ukuran dosa 80 tahun. Ukuran dosa, saudara. Rontok tuh dosa, gedenya dosa. Baca itu. Kan apa itu ummi? Ummi itu maknanya banyak. Bisa bermakna ummul qura. Nabi ini nabi yang ummi, nabi yang asalnya daripada ummul qura, Makkah al-Mukarramah. Hasya wa hasya. Amat sangat tidak mungkin pada logika sehat bila nabi itu bodoh. Betapa laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu. Dia membacakan tuh bukan orang bodoh. Yatlu, orang yang membaca. Yatlu alaihim ayatihi, dia membacakan kepada manusia mukmin ayat-ayat Allah. Enggak mungkin dia orang bodoh. Nabi tak bodoh. Nabi itu cerdas. Cerdas dalam berbagai hal, ikhwal. Kecerdasan Nabi dalam ilmu peperangan bisa dilihat waktu mau perang Badar tahun kedua Hijriah, mau diserbu kala itu, maka terjadi meletus perang Badar. Sebelum Badar Nabi ngintip berapa kekuatan musuh. Ditanya kepada musuh-musuhnya, pura-pura itu Nabi nanya lewat sahabatnya, kapan itu datang musuh nanti datang ke Badar. Dibilang tanggal sekian, 17 Ramadan lah kira-kira nyampe. Begitu. Ada berapa jumlahnya orang-orang kafir Quraisy ini? Nanya. Ini 2 orang pedagang ini, dia menjawab diplomatis. Banyak. Kan banyak itu nggak jelas. Berapa banyak itu? Ada berapa? Didesak banyak. Tapi Nabi berubah pertanyaan karena manusia cerdas. Nabi nanya, kalau istirahat di camp itu makan apa? Ya kambing, makan kambing, daging kambing. Biasanya berapa sekali potong buat makannya? Tuh. Nabi nanya. Ditanyanya diputar. Dia jawab 10 ekor. 10 ekor. 10 ekor kambing. Sekali potong. Udah bisa baca. Boleh tanya sama tukang kebuli. 1 ekor kambing cukup buat orang 100. Berarti kalau sekali makan 10 sama dengan musuh 1000. Udah kebaca mana? Tanpa perlu dijawab banyaknya berapa. 1000. Cerdas. Cerdas. Nabi itu cerdas. Cerdas. Jadi dalam ilmu kepemimpinan kita harus membaca bagaimana cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada umur beliau, pada umur 35 tahun, betapa kabilah-kabilah, geng-geng di Arab, di Mekah ribut siapa yang berhak
untuk memasang kembali Hajar Aswad waktu Ka'bah itu roboh karena banjir besar. Rebutan gua yang harus masang. Kabilah ini gua, kabilah ini gua yang berhak. Maka kemudian yang memberi keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak adalah keputusan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini aja. Ada berapa ini gengnya? Empat. Baik. Nabi pasang sorban 4. Mana itu Hajar Aswadnya? Taruh Hajar Aswadnya. Ente angkat semuanya. Semuanya angkat. Kabilah A pojok kanan, pojok kiri, pojok sebelah sini, pojok sebelah sini. Angkat. Nabi yang semuanya bersama-sama diacungi jempol. Cerdas Nabi. Nabi itu cerdas. Kalau enggak cerdas, enggak bisa untuk menjawab hukum-hukum Allah. Jadi amat sangat mustahil bila Nabi itu bodoh. Sulit dimengerti bila Nabi itu bodoh. Orang bodoh disuruh jadi pimpinan, repot. Bakal diatur-atur orang. Ngangguk-ngangguk aja, orang bodoh begitu. Nggak bisa. Maka harus orang cerdas. Nggak bisa. Dan kita disuruh ikut sama Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kalau udah jadi uswah, itu berarti dia paling topnya dalam berbagai macam ilmu. Itu Nabi. Apanya? Cerdas. Nggak pakai lama di dalam berbagai macam persoalan. Cerdas. Bagaimana cara menutup diri kepada keluarga supaya tidak sampai stres waktu detik-detik mau wafat Nabi. Wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Sayyidatuna Aisyah, Nabi tiduran di pahanya Siti Aisyah. Begitu. Nabi tiduran. Begitu. Nabi menahan sakit. Aisyah yang menangis. Aduh, melihat Nabi kayaknya mau nggak ada. Tapi Nabi pandai. Kata Nabi, ini bagaimana ya? Bagaimana apanya ya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, ini yang sakit siapa? Yang menjerit siapa? Jangan-jangan yang mati duluan engkau Aisyah, bukan saya. Yang benar Nabi. Loh, yang sakit saya kok, yang nangis engkau. Berarti kan yang mati duluan yang nangis. Begitu. Kata Aisyah, begitu Nabi. Jadi pikir Aisyah berarti Nabi lama, matinya saya duluan, berarti mau sehat lagi. Habis itu Nabi mati. Begitu. Dan itu penting. Menutup. Saking bijaknya. Itulah Nabi. Menutup. Waktu khutbah mau terakhir, mau wafat, Nabi cuman menyampaikan ada seorang hamba yang disuruh pilih oleh Allah 2 opsi. Milih di dunia panjang umur atau milih dia kembali kepada Allah. Itu si hamba waktu disuruh pilih, tuh hamba milihnya kembali sama Allah. Sahabat yang dengar dari apa pidatonya Nabi, itu orang payah, suruh panjang umur, nggak mau milih mati. Tapi sahabat cerdas Abu Bakar, oh Rasulullah mau nggak ada Jumat depan, nggak ada Jumat depan, ini Jumat pidato, Senin wafat.
gitu. Itu tahu, enggak dibongkar. Yang enggak enak, bakal menakutkan tuh harus ditutup berita-berita. Jadi stop pemberitaan yang bikin orang jadi cemas. Jangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, waktu Rasulullah mau wafat, orang udah tahu. Ibnu Abbas saja lihat gimana gelagat orang mau mati, ketahuan. Itu normal lah, bisa kelihatan. Tapi ketika itu Imam Ali keluar dari rumah Rasul, jawabnya bagaimana? Bagaimana kabar Rasulullah? Alhamdulillah, baik, sehat, udah mendingan. Begitu. Padahal mau wafat, enggak nyampe sejam lagi wafat. Alhamdulillah, sehat. Itu karena enggak boleh berita menakutkan itu disampaikan, enggak boleh. Dokter begitu diajarin. Kalau ngobatin orang, diajarin. Biar berat kayak apa? Kenapa ini kaki udah payah banget, urat pada asam urat namanya. Kata dia, kata dokter, enggak, ini mau sakit ringan. Itu karena untuk menghibur. Itu perlu. Itu diajarkan oleh agama. Jadi kalau kita sakit, kita harus bilang, alhamdulillah saya sehat. Tapi bisa jadi ada negeri di atas angin, ada orang ngomong alhamdulillah sehat, bisa dihukum, saudara. Ada itu. Ada. Enggak boleh, harusnya alhamdulillah saya sakit. Nutup itu begitu, saudara. Perlu, ada hadis-hadis banyak. Itu begitu. Jangan dicatat. Ente main catat aja. Jadi bikin onar. Begitu. Dianggapnya begitu. Nabi itu cerdas. Begitu, cerdas. Cerdas sekali. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah ajarin Nabi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan sebaik-baiknya debatan. Tidak mungkin orang bakal mendebat musuh atau lawan-lawan kalaulah yang mendebat itu orang bodoh. Mesti dia memiliki sifat fatana. Maka Rasul itu, saudara, orang yang paling sempurna kecerdasannya, amat sangat luar biasa cerdasnya. Itulah Rasul. Enggak ada Rasul yang bodoh, enggak ada. Cerdas. Karena itu bagi kita sebagai umatnya yang mengkaji bahwa Rasul itu sifatnya fatana, yang meyakini di dalam hatinya Rasul itu cerdik, pandai dan bijaksana, maka kita kudu berupaya mencontoh Rasul, menjadi orang yang cerdik, pandai dan bijaksana. Kita harus mengeluarkan kebijakan yang mengandung kebajikan. Tidak bisa untuk menuju ke sana kecuali dengan menuntut ilmu. Kita kudu belajar, jangan tidak belajar. Terus kita belajar. Untuk apa? Untuk supaya kita cerdas, untuk supaya kita bijaksana. Tanpa belajar, kita tidak bisa cerdas dan tidak bisa bijaksana.
Kita harus belajar. Dituntut Al-Quran bimbing kita, Rabbi zidni ilman. Duhai Allah, tambahkan aku duit yang banyak. Enggak. Tambahkan aku jabatan yang tinggi. Tidak. Tambahkan aku ilmu. Sebab dengan ilmu orang akan bisa mendapatkan kebahagiaan dunia. Dengan ilmu orang bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dan dengan ilmu orang bisa mendapatkan kebahagiaan dunia pun kebahagiaan akhirat. Cerdas, supaya kita berwawasan luas, memiliki kecerdasan spiritual, supaya benar kita cerdas. Dan ini hal yang paling penting. Kalaulah kita tidak menuntut ilmu, bakal jadi orang yang kaku. Idat tasa'a ilmul mar'i qalla inkaruhu 'alan nas. Bila ilmu dan wawasan seorang manusia itu luas, maka sedikit nyalahin orangnya. Enggak gampang main nyalahin orang. Kenapa? Karena dia memiliki keluasan ilmu dan pemahaman. Inilah yang paling penting di dalam hidup kita. Kita kudu belajar, dan dituntut muslim belajar minal mahdi ilal lahdi, dari kecil sampai mati. Kita ngaji, apalagi yang sudah umurnya senja, yang kata teman saya tua bangke. Bangke apa bangka? Oh bangka, saya pikir bahasa Betainya bangke. Tua bangka. Nggak enak ngomong bangke kali ya. Kenapa? Karena kalau tidak ngaji, mau apa kita? Kalau anak muda dia tidak ngaji, masih mending menurut saya. Anak muda nggak ngaji mending. Ketika ditanya, anak muda enggak ngaji, Pak, entar aja ngajinya kalau udah tua. Itu maknanya dia punya niatan mulia. Kalau udah tua mau ngaji, bagus. Niatan yang luar biasa. Kalau udah tua mau ngaji, ada niat mulia. Kalau udah tua mau ngaji. Cuman yang menjadi persoalan ini yang tua ini nih. Kong, ngaji yuk. Entar aja kalau apa? Kalau apa? Kalau muda nggak mungkin. Kalau apa? Nggak ada pilihan. Orang yang udah tua kudu ngaji. Nggak ada pilihan. Masa sih nggak ada pilihan? Kalau mau diluasin ada pilihan. 2 nggak lebih. Mau ngaji atau di ngajiin? 2 aja. Milih mana kira-kira? Di ngajiin. Wah lama. Udah nggak ada. Makin kesono makin pikun. Makin nggak ini. Ngaji. Udah nggak ada tawar menawar, udah tua. Tapi yang masih muda jangan juga nggak ngaji. Sebab wataknya malaikat Azrail, malaikat maut itu sering kali nyontoh orang Rangkas Bitung. Orang Rangkas itu yang suka dijual-jualin kelapa di Salam Raya, itu sampai Batu Sari Ramadan tuh. Kira-kira kelapa muda, kelapa tua itu? Hah? Muda apa tua? Yang dijual pinggir jalan-jalan itu biasanya kelapa muda. Berarti yang dipetikin sama orang Rangkas tuh kebanyakan yang tua apa yang muda? Muda. Suka nyontoh malaikat maut. Jangan-jangan masih muda udah dipetik. Ngaji biar kata kita mudah.
takut enggak ngalamin tua. Ngaji biar apa? Biar cerdas, biar berwawasan, biar kita hidup di bawah kesadaran. Di zaman akhir banyak orang yang hidup di bawah ketidaksadaran. Di zaman akhir ada orang di wajahnya dikasih facial namanya saudara. Facial, apa itu? Yang plastik itu, penutup wajah. Penutup wajah. Ini buat apa? Kata dia, kalau corona lewat, nabrak lari. Kata dia nggak ngerti, bisa aja kan masuk dari sini lewat udara. Bisa nggak? Tapi kebijakannya kalau pakai itu boleh. Kurang bajik ini. Begitu. Kan bisa masuk dari sini. Bisa. Tapi begitulah. Yang penting gimana kita itu harus bijaklah. Dan kebijakannya harus bajik. Mengandung kebaikan. Begitu. Jadi jangan kita ini. Kadang ada jalanan, kemarin itu dicegat, di sini di portal, kalau lurus, kalau belok mau boleh. Jadi kalau lurus ada corona, kalau belok kagak. Itu corona kayak begitu sudah. Apa iya ya? Tapi karena begitu peraturannya, ya kita nurut sebagai rakyat kecil, ya kan? Cuman kalau mau pakai alam sadar, corona itu ya bisa lurus, belok kagak. Kok begitu ya? Emang rada-rada. Dikata waras rada-rada. Dikata rada-rada waras. Ya inilah zaman. Zaman itu. Ya mudah-mudahan Allah segera angkat ini wabah. Mudah-mudahan pemerintah bisa menekanlah pembawa-pembawa berita supaya berita tuh yang enak-enak bayi lahir setiap hari diumumin, yang bikin senang gitu. Jangan wabah mulu. Begitu. Ya Allah, gimana enggak positif? Masalahnya lockdown. Habis lockdown vaksin positif. Lockdown, ya kan? Jangan dicatat Pak Yusuf, jangan gitu. Lah lockdown vaksin positif, iyalah. Jadi kita saudara kudu cerdas, cerdas. Cobalah kita uji coba. Yang cerdas, uji coba. Begitu. Barangkali bisa diusulin sama yang mengerti mengusulkan kepada pemerintah. Kita lockdown sudah, upaya sudah kita orang, kita nurut divaksin, kita nurut. Udah 2 kali. Suruh ditambah lagi sekali lagi namanya booster. Saya nggak paham habis booster itu apa, ada monster juga. Saya agak paham. Pokoknya begitu. Dengan berbagai upaya pemerintah, masih belum juga virus ini dijinakkan. Bisalah diusulin nama yang rada mengerti untuk diusulin pemerintah, diuji coba. Stop pemberitaan yang kayak begitu, yang enak-enak beritanya, bayi lahir, apa kayak keberhasilan yang lain dari pemerintah, begitu yang enak-enak didengar, begitu. Kalau itu kemudian itu stop pandemi kayak apa kayak begitu, supaya yang enak-enak, biar masyarakat tuh nggak bingung, kesian, begitu. Yang enak-enak aja dah. Yang sakit aja begitu beritanya enak-enak,
Itu begitu. Itu mau ambulan sehari bisa 5 kali udah kayak shot lewat, ada isinya apa kagak katanya. Jadi dia bikin orang takut. Yang enak aja. Supaya kasihan masyarakat, udah payah begitu, begitu. Ya mudah-mudahan diberikan kekuatan dah, begitu. Dan pemerintah kita cepat nih menyelesaikan kasus-kasus yang kayak begini, biar bangkit lagi ekonomi, biar masyarakat juga bangkit lagi, kan enak. Harus kita kebijakan yang mengandung kebajikan. Jadi harus sama semuanya, sama. Jadi sehingga ada trust besar dari masyarakat secara umum kepada pemerintah, begitu. Saudara-saudara sekalian, maka kita sebagai muslim yang yakin Rasul itu cerdas dan bijaksana, kita kudu menuntut ilmu. Jangan kita enggak ngaji. Kita ngaji supaya kita ini cerdas, enggak gampang nyalah-nyalain orang. Kenapa sebagian saudara kita muslim gampang mensyirikkan, membid'ahkan, menganggap khurafat, tahayul dan seterusnya? Karena kurang di dalam wawasan. Kalau dia tidak, enggak gampang menyalahkan orang. Pelan harus dibimbing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerdas dalam mengambil berbagai keputusan. Cerdas. Maka kita menjadi pribadi yang cerdas. Caranya kita harus menuntut ilmu. Ini macam virus kayak begini kan nggak nampak. Kalau nggak nampak, kekuatan doanya dengan yang tidak nampak. Zikir. Apa malam pada tahajud ke? Malam pada istighfar, lebih-lebih di bulan Rajab. Kita banyak beristighfar, disuruh baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Siang 70, malam 70 dah. Kita banyakin aja minta sama Allah. Supaya apa? Supaya kita ini diberikan kecerdasan. Harus cerdas. Begitu, cerdas. Penting cerdas. Sesuatu keputusan dari orang yang punya wawasan luas dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual yang bagus akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang paling penting buat kita bersama, saudara. Maka kita muslim, pertama wajib menurut akal sebagai wajib muqayyad. Rasul bersifat fatona. Agama wajibin kita untuk meyakini bahwa Rasul itu memiliki sifat cerdas dan bijaksana. Ketiga, karena kita disuruh mengikut Rasul, maka Rasul tentu menginginkan umatnya yang cerdas. Tidak mungkin Rasul menyatakan tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Ayo pada nikah supaya banyak anak. Sebab apa? Aku bakal berlomba-lomba dengan nabi-nabi lain, dengan kalian umat. Pada hari kiamat pak banyak-banyak umat. Saya tidak yakin Rasul pengen banyak doang tapi bodoh-bodoh. Tentu banyak dan cerdas. Muslim itu harus cerdas, dan kecerdasan itu ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya dengan belajar. Batu aja ditetesin, tes, bolong. Masa hati kita yang tumpul, kemudian ditetesi ngaji sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, masa hati kita enggak bolong.
nggak bisa memahami agama. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Insya Allah kita bisa menjadi orang yang cerdas asal kita mau belajar menuntut agama dengan benar. Dan ini adalah hal yang paling penting bagi kita semua sebagai umat Islam, dituntut oleh Nabi untuk belajar. Jangan tidak belajar. Kita harus belajar. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala an, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran lidzati. Hidupnya seorang manusia itu dengan ilmu dan ketakwaan, takwa spiritual, takwa kesalehan sosial. Tanpa keduanya orang tak punya nilai. Karena itu belajar sifat fatonah, kita harus berupaya menjadi pribadi-pribadi yang cerdas dengan menuntut ilmu, supaya kita memiliki wawasan yang luas, tidak gampang menyalahkan, tidak seperti katak dalam tempurung, tapi kita harus punya wawasan yang sangat luas. Hidup bukan untuk hari ini, tapi untuk memikirkan masa yang akan datang. Jangan berupaya menyenangkan diri, tapi harus berupaya menyenangkan banyak orang. Dan ini yang harus diupayakan oleh kita. Mudah-mudahan dengan mengaji sifat wajib Rasul Fatanah, Allah berikan kita kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, sehingga hidup kita akan terarah, hidup kita akan penuh makna dan penuh arti. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Dipersilakan.